Selamat siang Ibu. Siang kembali Bu Wi. Aduh, ini mengganggu waktu istirahat Ibu nih. Udah jam pulang, datang ke sini mau nanya-nanya nih sama Ibu. Ada waktunya Bu? Alhamdulillah. Nah, begini nih Bu, saya ingin sekali mendapatkan informasi tentang pengalaman-pengalaman Ibu selama memimpin di SD 002 ya Bu ya. Nah, bagaimana Ibu mengambil suatu keputusan dari berbagai macam permasalahan yang ada di sekolah ini Bu, baik dari permasalahan guru sama guru maupun guru dengan murid-murid kita di sekolah Bu ya. Nah, yang pertama nih Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Tentunya sebelum kita mengetahui termasuk ke dalam mana masalah yang ada, kita harus cari dulu akar permasalahan. Nah, setelah akar permasalahan kita ketahui, maka kita akan bisa membedakan mana yang termasuk ke dalam dilema etika dan mana yang termasuk ke dalam bujukan moral. Oke, jadi kita identifikasi dulu Bu ya, masalahnya itu sebenarnya akarnya dari mana gitu. Baik Bu, pertanyaan berikutnya nih berkisar kepada pertanyaan tentang dilema etika nih Bu, karena ini yang menarik mungkin Bu ya, dimana sebagaimana kita ketahui dilema etika ini suatu permasalahan yang terjadi di mana terjadi pertentangan antara nilai-nilai yang sama-sama baik Bu ya, yang sama-sama menjadi nilai kebajikan. Ibaratnya tuh benar lawan benar begitu Bu ya. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Bu, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tentunya sebelum pengambilan keputusan kita harus mengutamakan komunikasi. Ya. Baik sekali. Berkomunikasi dulu dengan rekan-rekan yang memiliki masalah, sehingga nanti setelah akar permasalahan diketahui, akhirnya kita bisa menentukan mana yang termasuk ke dalam dilema etika dan mana yang bujukan moral. Dan tentunya dalam pengambilan keputusan kita juga harus lebih mementingkan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi Gitu Bu ya. Jadi kalau kondisinya benar sama benar ini Bu, tetap juga kita harus cari lagi tahu akar permasalahannya di mana dan mana yang paling mungkin untuk kita ambil keputusan dari yang benar tadi Bu ya. Baik Bu, langkah-langkah apa nih atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam mengatasi dilema etika tadi Bu? Tentunya sebelum kita mencari solusi, kita harus tahu dulu, kita identifikasi dulu apa sebetulnya masalah yang terjadi. Nah, setelah kita identifikasi dan kita ketahui akar permasalahan yang ada, barulah mungkin kita dapat mencarikan solusi untuk mencari jalan yang paling baik dari semua solusi yang ada. Oke, jadi dapat saya ambil kesimpulan pertama sekali Ibu itu akan mencari data terlebih dahulu Bu ya. Jadi apakah sekedar isu saja atau memang data ini betul-betul fakta. Selanjutnya juga Ibu akan menanyakan tadi Bu ya kepada pihak yang bermasalah, sebenarnya apa sih yang terjadi antara kedua belah pihak tadi begitu Bu. Selanjutnya nih Bu, hal apa nih yang Ibu anggap efektif ya Bu ya dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika ini, yang paling efektif nih Bu? Yang paling efektif mungkin adalah berkomunikasi dengan semua pihak, terutama mungkin kalau kita di sekolah tentu ada guru-guru yang senior yang mungkin mempunyai pengalaman yang lebih daripada kita, walaupun sebagai pemimpin. Tetapi tidak ada salahnya jika kita juga minta pendapat dari rekan-rekan senior yang lain, karena kadang-kadang keputusan yang diambil melalui musyawarah itu akan lebih banyak sisi positifnya dibandingkan dengan keputusan yang kita ambil melalui pendapat sendiri. Oke, luar biasa sekali Ibu. Ternyata Ibu sangat mengedepankan komunikasi dan kolaborasi Bu ya. Jadi di sini Ibu juga akan mengajak rekan-rekan Bu ya dalam menyelesaikan permasalahan ini. Kira-kira nih Bu, apa saja yang menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika ini Bu? Tantangannya mungkin ada beberapa rekan yang mungkin belum begitu memahami tentang dilema etika, di mana dilema etika itu sebenarnya adalah benar melawan benar, tetapi kita harus tentukan lagi di antara benar dengan benar ini mana yang sisi positifnya lebih banyak. Bagus sekali Bu ya, jadi lebih kepada kepentingan orang banyak dan bermanfaat untuk orang banyak pula Bu ya. Mungkin bisa kita cerita satu kasus yang mungkin sering terjadi ya Bu ya,
Seperti misalnya anak SD biasanya kelas 1 sampai kelas 2 Bu ya, yang mungkin punya kendala dalam membaca atau menulis. Nah, ketika dihadapkan pada kebenaran melawan rasa kasihan tadi Bu ya, rasa kepedulian kita juga, rasa kasih sayang kita sebagai guru, tentu akan mengalami dilema Bu ya. Nilai kebajikannya salah satunya kebenaran kalau si anak tadi secara peraturan tidak bisa dinaikkan gitu Bu ya. Nah, kalau kita bisa lihat juga anak yang tadi mungkin dengan berbagai mungkin kondisi, kasihan kalau dia tidak naik kelas. Nah, biasanya bagaimana tuh Ibu menyikapi masalah yang seperti itu? Untuk masalah yang seperti ini memang di setiap kelas itu ada beberapa masalah yang sering kali kita hadapi pada saat rapat penentuan kenaikan kelas. Di sini ada beberapa pertimbangan. Memang kalau sesuai dengan peraturan, anak yang tidak bisa membaca di kelas 1 atau di kelas 2, nah itu mungkin tidak bisa dinaikkan. Nah, tetapi sebelum kita menentukan naik atau tidak naiknya, tentunya kita juga harus mempertimbangkan beberapa hal. Bu. Nah, misalnya apakah anaknya ini rajin ke sekolah atau anak ini rajin mengerjakan tugas-tugas yang diberikan gurunya, sehingga mungkin dengan beberapa pertimbangan mungkin juga dari kondisi fisik iya, bisa juga Bu ya. Oke. Mungkin kita bisa menjadikan anak ini naik, Kesempatan Bu ya. memberikan kesempatan untuk mencoba menaikkan siswa tersebut. Karena seperti kita tahu bahwa naik kelas itu tidak hanya dari satu sisi yang kita nilai, tetapi juga dinilai dari beberapa sisi yang lain. Apalagi kalau kita berbicara kepentingan murid Bu ya, kita lebih ditekankan pada bagaimana masa depan anak itu bisa mungkin tidak mengalami kondisi mentalnya, kan seperti itu Bu ya. Kira-kira Bu, kalau masalah yang seperti yang kita bicarakan tadi nih, siapa yang bisa membantu Ibu untuk menyelesaikannya? Seperti misalnya tadi memberi kesempatan Bu ya. Nah, kira-kira nih anak udah naik lagi ke kelas 3 misalnya. Kira-kira Ibu berkolaborasi dengan siapa saja untuk mengatasi agar anak yang tadi diberi kesempatan tadi betul-betul bisa memanfaatkan waktunya Bu ya. Mungkin di sini kita akan berkolaborasi dengan gurunya, kemudian dengan orang tua, serta mungkin juga lingkungan yang berada di sekitar anak. Nah, di mana mungkin untuk anak ini kita mintakan kepada orang tuanya untuk memberikan perhatian yang lebih, kemudian memberikan bimbingan yang juga agak lebih, sehingga anak ini bisa mengejar ketertinggalan pada saat kita menaikkan ke kelas yang lebih tinggi Bu ya. Jadi mungkin kesempatan yang kita berikan itu bisa menjadi suatu hal yang baik ya buat orang tua dan juga anaknya untuk bisa membimbing anaknya lebih baik lagi ya, menurut Ibu begitu Bu ya. Jadi sungguh sangat dilematik, tapi harus dipikirkan secara jangka pendek dan jangka panjangnya ya Bu ya. Luar biasa sekali Ibu sebagai pemangku kepentingan, sebagai kepala sekolah, tidak hanya mengedepankan kepada fakta Bu ya, yang misalnya peraturan begitu, tapi juga banyak segi yang bisa kita mungkin jadikan pertimbangan Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, selain yang tadi Ibu sampaikan, berkolaborasi dengan guru wali kelas, iya Bu ya, wali kelas dan juga orang tua. Kira-kira pengambilan keputusan dia naik tadi Ibu ambil sendiri atau sudah dilakukan suatu pembicaraan dengan rekan-rekan yang lain nih biasanya Bu? Tentunya setiap pengambilan keputusan pada rapat itu biasanya ditentukan oleh seluruh majelis guru. Nah, terutama ini ditentukan juga, dimintakan pendapatnya kepada wali kelas, kemudian kepada guru bidang studi anak yang bersangkutan. Nah, kalau guru bidang studi dan guru kelasnya juga mempertimbangkan kenaikan kelas dan mereka dinyatakan naik, kemudian majelis guru yang lain juga dimintakan pendapatnya, karena kan majelis guru yang lain juga bisa menilai dari sisi mungkin etikanya, karakternya. Sementara mungkin kalau pengetahuan ya wali kelas dengan guru bidang studi. Mungkin ada juga guru seperti agama, guru PJOK-nya Bu ya, BMR. Jadi sedikit nih Bu, dari pengalaman Ibu setelah anak itu diberi kesempatan, biasanya itu di kelas yang lebih tinggi tadi benar-benar bisa memanfaatkan waktu nggak Bu biasanya Bu, dari pengalaman Ibu? Ya. Dengan dorongan motivasi dari lingkungan sekitar, dari orang tua, kemudian dari guru, akhirnya anak ini mampu. Kalau kita berikan kesempatan, setiap anak mampu. Insya Allah Bu ya. Jadi wah, banyak sekali nih pengalaman yang bisa saya ambil dari Ibu, apalagi dalam mengambil sebuah keputusan yang bertanggung jawab dan bijaksana seperti ini Bu. Pertanyaan terakhir nih Bu,
dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pelajaran apa nih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika nih, Bu? Tentunya pengalaman yang paling banyak itu dalam pengambilan satu keputusan pasti ya ada sisi positif, ada sisi negatif, dan pengambilan keputusan itu pun tidak seluruhnya kadang-kadang didukung oleh semua pihak. Tetapi sebagai pemimpin tentunya saya ingin menjadi pemimpin yang bijak, pemimpin yang lebih mengutamakan kepentingan lingkungan yang ramai, kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi atau golongan. Bagus sekali, Bu ya. Jadi di sini saya bisa ambil kesimpulan kalau setiap ada kasus itu Ibu jadikan mungkin pelajaran bagi kasus-kasus yang mungkin kadang-kadang sama, Bu ya. Nah, apalagi masalah anak yang tadi yang kita bicarakan yang mungkin harusnya tidak naik kelas, tapi karena rasa kasih sayang, rasa peduli kita naikkan. Selanjutnya juga terakhir tadi saya bisa melihat bagaimana Ibu sebagai seorang pemimpin begitu mengedepankan kolaborasi, Bu ya. Nah, itu mungkin yang saya dapatkan juga dalam pendidikan guru penggerak. Kayaknya Ibu sudah luar biasa, Bu. Udah ideal nih dalam mengambil sebuah keputusan. Waduh, sudah banyak nih mengganggu waktu Ibu. Apalagi sudah jam makan siang, Bu ya. Mohon maaf, Bu, kalau seandainya waktu saya tidak tepat. Soalnya tadi ngajar dulu nih, Bu, di sekolah. Nah, jadi Bu, saya di sini hanya sebagai penugasan saya nih, Bu, bagaimana bisa untuk menyelesaikan tugas, yaitu mewawancarai kepala sekolah, Bu, yang berkaitan dengan bagaimana mengambil sebuah keputusan, begitu, Bu. Nah, ternyata saya tidak salah orang nih. Luar biasanya Ibu merupakan kepala sekolah yang bisa saya katakan ideal, Bu ya. Karena ada juga kepala sekolah yang mungkin kadang-kadang terlihat egois, Bu ya, atau kepala sekolah yang hanya memutuskan secara sepihak atau satu arah, Bu ya. Nah, baik, Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses. Terima kasih, ke Bu. depan.